cakaran. Iya bener. Tapi ini kayak bekas digigit ya? Iya tuh, terus Nih, kayak kita boleh liatin diliatin ya. Kayak bekas digigit. Halo Hebowers, kali ini balik lagi bersama aku Ayu Sabila dan aku ditemenin sama Adik. Hai. Halo Adik, hari ini kita mau ngebahas apa? Masih di KPAI ya. Oh iya betul. Apa tuh singkatan KPAI Dik? Komisi Podcast Anak Indigo. Betul. Nah, sekarang yang mau tanya-tanya siapa? Ya kan kemarin nih Adik yang ditanya-tanya. Sekarang gantian dong. Adik yang nanya-nanya ke Ayu. Boleh. Pertanyaannya kemarin kan berfokusnya kan kayak Adik apa sih yang dilihat. Gantian ya. Bayu ceritain dong pengalaman mistis. Pernah nggak ngalamin pengalaman mistis gitu? Sering banget. Coba ceritain. Sering banget. Aku tuh sering ngalamin hal-hal yang mistis, yang menyeramkan Dit. Itu kayak sering didatengin. Kalau nggak misalnya kayak aku ngedatengin tempat, terus ada penunggunya gitu, dan aku kayak kalau pulang ke rumah itu badanku tuh suka biru-biru gitu. Serius? Iya, terus kayak nih nanti aku sedikit cerita ya. Oh ya, boleh. Iya, terus kayak ada cakaran. Kalau nggak badanku tuh kayak ngerasa capek gitu. Cakaran tuh misalnya kayak di kaki atau di gimana? Di semua. Serius? Iya, serius. Di semua. Sadar ada cakaran tuh misalnya pas mau mandi atau pas bangun tidur atau gimana? Pas bangun tidur sih. Oh, jadi dicakarnya tuh dalam mimpi atau gimana? Dalam mimpi sih. Boleh ceritain nggak? Jadi kemarin tuh aku sempat mimpi ya. Ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Aku sempat berdamai sama setan. Kejadiannya udah lama? Enggak, atau 3 hari lalu. Oh, deket dong ya? Jadi aku kayak habis ngunjungin aku habis nongkrong gitu sama teman aku. Tapi aku ngerasa sih aura di situ tuh kental banget ya. Oh, bisa ngerasain aura juga? Iya, terus kayaknya tuh hal-hal sensitifnya tuh bener-bener ini banget, tebal lah gitu ya. Nah terus sampai rumah tuh aku mimpi kok di pinggir aku tuh kayak ada setan. Terus aku bilang, kamu ngapain, setan ada di sini? Terus aku bilang, kalau kamu mau ngejaga aku dengan hal-hal yang negatif, lebih baik kamu pergi sebelum saya bakar. Dan akhirnya si setan itu tuh bilang gini, enggak kok, saya mau ngejagain kamu dengan hal-hal yang positif. Akhirnya kita berdamai. Gimana berdamai itu? Dan bangun salaman. Serius? Bentuknya gimana setannya? Hitam aja atau hitam, kayak terus tapi dia nggak punya badan gitu, cuma kepala aja gitu. Iya. Terus aku salaman, tapi dia punya tangan. Jadi itu dia di mimpi kan? Di mimpi. Tapi kok bisa kayak detail banget gitu ya? Terus aku salaman, terus pagi-pagi pas aku bangun tuh aku merasa kayak kok badanku pegel. Akhirnya aku ambil air wudhu habis sholat. Tiba-tiba aku ngeliat tanganku dan ini ada cakaran. Iya bener. Tapi ini kayak bekas digigit ya? Iya tuh, terus nih kayak kita liatin ya. Kayak bekas digigit. Boleh kelihatan nggak ya? Coba kelihatan nggak? Ini kayak bekas gigitan gitu. Nah sama satu lagi di sini kayak ada bekas cakaran. Iya, panjang nih. Ini panjang kayak cakaran kuku gitu ya. Tapi serem juga ya, bisa berefek ke badan gitu aku loh. Tuh ke badan. Gitu deh. Oh iya Kak, mimpi kayak gini kan pastinya bukan pertama kalinya dong. Bukan. Nah itu sebelumnya Kakak sejak kapan sih pertama kalinya mimpi kayak begini nih? Sejak kayak gini tuh aku sebenarnya udah dari kecil tuh sebenarnya tuh aku udah bisa melihat hal-hal yang mistis. Boleh. Jadi pas usia aku 9 tahun tuh kayak ibu aku tuh keberatan karena aku tuh sensitif. Kayak dari kecil tuh aku setiap kali aku ngeliat hal kayak aku selalu nangis menjerit-jerit karena aku nggak kuat gitu. Karena hal-hal yang aku lihat itu menyeramkan banget. Oh, serem gitu ya. Akhirnya karena aku punya nenek dan nenek aku tuh sama seperti kamu, seorang indigo juga. Akhirnya tuh diberhentiin, kayak aku dikasih wujangannya kalau kata orang. Apa wujangan tuh Kak? Apa? Jimat. Gitu, kayak dikasih. Apa bentuknya batu? Bukan, keris. Oh, keris. Jadi gimana caranya tuh biar mengurangi. Karena kasihan kata dia ke depannya tuh aku nanti bisa kayak ngobrol sendiri, takutnya disangka orang gila. Pernah ngobrol sendiri? Pernah. Umur berapa tahun itu? Itu aku
umur berapa ya, 9-an lah. Dari kecil berarti ya. Kan kalau aku tuh pertama kali lihat tuh bentuknya manusia, meski ada bedanya. Kalau kakak ini bentuknya apa sih? Bentuknya tuh kayak kunti-kunti gitu loh, yang serem juga rambut-rambut panjang, terus kayak yang belakangnya bolong-bolong. Itu tuh serem banget gitu, serius. Sampai kayak aku tuh nggak bisa tidur gitu loh. Itu sih menyeramkan sih. Nah itu tuh awal-awal sering masuk ke mimpi itu kan dari kecil katanya. Nah pertama kalinya mengalami mimpi yang mistis, itu tuh kayak gimana sih Kak? Boleh diceritain nggak? Yang mistis? Yang pertama kalinya pengalaman kakak kayak yang bikin kakak, wah saya indigo nih, kayak gitu. Aku sih nggak merasa aku indigo sih ya. Aku sih nggak merasa aku indigo ya. Cuman aku sih lebih sensitif, maksudnya terhadap hal-hal yang mistis gitu. Aku cuma bisa merasakan, tapi aku nggak pernah berpikiran ya kalau aku tuh seorang indigo gitu. Aku nggak ngerti. Indigo kan seperti adik ya gitu. Nah terus pertama kali itu aku mimpi aku mau dicekik, terus aku mau dibunuh, dan aku sampai teriak-teriak. Terus pernah kan ngalamin kayak, kalau kata bahasa orang zaman dulu tuh erep-erep ya, tau erep-erep nggak sih? Ketindihan. Terus aku sampai teriak minta tolong, nggak bisa nafas. Terus aku gitu pas ya? bangun, terus ini air mataku tuh ini banget basah. Tapi itu udah bangun kan? Udah bangun. Pas bangun tuh pipi aku tuh basah. Gitu. Terus habis itu tuh badanku tuh kayak pegel habis dipukulin se-RT. Gila. Bener, seserem itu. Menarik banget sih tapi kalau Dan begini aku tuh sering kayak mimpi tuh kayak yang dicekik ya, mau dibunuh, terus aku teriak-teriak itu nggak ada yang nolongin aku. Sampai sesak gitu. Dan aku tuh sering. Itu didatanginnya bentuknya apa sih, kok bisa nyekik gitu? Berarti dia punya tangan dong gitu loh. Itu macem-macem. Setiap kali aku mimpi itu makhluk yang datang di mimpi aku tuh itu pasti beda-beda. Kayak ada perempuan, laki-laki, kadang anak kecil gitu loh. Kadang kayak aku pernah tuh mimpi dikelilingin anak kecil, terus dia kayak bawa tambang gitu ya. Serem. Tapi dia mau ngiket aku gitu loh. Gila. Serem banget. Pernah nggak kakaknya misalnya lagi tidur berdua atau lagi nggak sendirian lah gitu, terus mungkin dapat mimpi buruk. Nah ada nggak sih orang-orang yang ngelihat gitu loh kayak, wah Pernah. ya jadi kayak ya pasti gak nyenyak dong ya. Tapi jadi ibu aku pernah ngeliat aku tuh teriak-teriak. oh lagi tidur tuh. Lagi tidur aku nih teriak-teriak. Terus sepupu aku juga pernah ngeliat, kok kamu teriak-teriak kenapa? Nangis-nangis. Terus sambil baca doa astagfirullah gitu. Kenapa? Akhirnya pas ketika bangun akhirnya aku ceritakan, aku mimpi gitu. Kayak di mimpi itu kayak ada makhluk gitu gede sosoknya, terus kayak mau ngebunuh semua keluarga aku. Terus aku teriak-teriak dan akhirnya tuh mereka tuh kayak mau menyerang aku gitu loh. Gitu, itu serem banget sih, Dit. Terus dibangunin lah sama orang itu, kamu kenapa teriak begitu kan? Iya, aku dibangunin gitu kan. Oh biasanya nih kan Kak, kalau orang mimpi terus dia bangun, nah dia tidur lagi tuh. Nah biasanya mimpinya suka kadang nyambung atau suka beda, itu kakak gimana itu? Aku sih nggak pernah ya, karena setiap kali aku kayak mimpi begitu aku selalu kayak ambil air wudhu. Oh nggak tidur lagi? Ambil air wudhu terus aku sholat terus tidur lagi, tapi aku nggak dikasih mimpi lagi. Gitu. Terus, oh boleh ya nanya lagi nih, masih tentang mimpi? Boleh. Jadi kan ada yang bilang kalau mimpi itu kayak pertanda ya? Kayak isyarat pertanda. gitu ya? Oke. Pernah nggak sih Kak, kakak tuh kayak mimpi sesuatu yang serem atau yang ganjil dan itu jadi kenyataan? Kayaknya sering. Boleh diceritain? 88% setiap kali aku mimpi yang serem-serem itu selalu jadi nyata. Gimana gitu. misalnya? Jadi contohnya kayak ini cerita aku sendiri ya gitu. Jadi kayak aku sempat mimpi kayak di pegunungan gitu, ada 2 orang gitu ya, kayak pokoknya dia kayak menyembah. Dia kayak sesajen gitu. Dia kayak menyembah gitu. Yang aku lihat tuh ada bunga-bunga terus ada kopi-kopi gitu. Tapi aku lihat tuh di situ tuh kayak ada foto aku, dan besokannya tuh aku kayak sakit perut. Di perut. Terus aku bingung, kok tiba-tiba perut tuh kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Aku bingung. Serem banget. Nah terus selang beberapa hari terus kayak ada bentol gitu. Bentolnya tuh kecil banget. Di perut juga? Di perut. Kejadiannya tuh itu hampir mungkin 8 bulan lalu ya. Di perut terus kecil kayak kebakar gitu. Terus kayak kebakar, terus akhirnya setelah itu udah, terus kok makin lebar. Apanya itu? Si bentolnya itu? Makin lebar. Dan kayak apa ya, penyakit apa sih zaman dulu aku lupa. Bukan eksim ya, apa ya,
kayak pokoknya kayak kebakar gitu, kayak campak ya. Terus akhirnya sampai aku bawa ke rumah sakit, aku dirawat. Biasa kalau kata orang kan harus disembur. Katanya aku Sembur tuh nggak tahu ya, pokoknya aku ngedengerin orang-orang Betawi ya itu Iya. yang katanya harus disembur karena ini kena campak apa dampak gitu ya. Terus akhirnya aku coba dengerin orang kampung untuk disembur, itu tetap nggak bisa dan aku tetap kepanasan. datang ke orang pintar gitu misalnya atau Enggak. enggak? Terus Jadi ketika papa angkat aku datang nemuin aku, dia bilang, papa aku sempat bilang gini, kamu mau dirawat setahun pun nggak bakal sembuh. nggak akan sembuh karena ini tuh bukan penyakit medis gitu, tapi ini tuh harus didoain. Akhirnya Waduh. papa aku kayak suruh undang anak yatim 100 orang tuh aku undang di rumah. Setelah itu tuh aku sembuh. Oh, mungkin didoain juga Iya. sama anak yatim ya? Dan aku nggak tahu ya, setelah itu tuh kayak ada temenku yang kenal sama aku tuh sakit. Oh, Jadi yang ngerjain aku tuh ternyata tuh masih temenku masih temen sendiri. serem juga berarti ya? Serem banget. Maksudnya kan temen yang seharusnya kita percaya gitu sama temen, malah dia Justru jadi musuh yang paling penyerang berbahaya kita itu gitu. orang Iya. terdekat sebenarnya. Gitu. Berarti nih kan segala sesuatu kan pasti ada sejarahnya. Ada nggak sih Kak keluarga Kakak yang punya kekuatan apa ya, kelebihan? Kelebihan sebenarnya kalau keluarga mungkin hampir semua ya. Wow. Semuanya termasuk kayak papa terus mama juga kayak nenek kakek tuh semua tuh karena mereka keturunan darah biru sih. Wow. Jadi hampir darah semua biru. tuh semua tuh mereka tuh paham hal seperti ini tuh paham gitu. Bahkan dulu aku sempet iseng ya, jadi aku sempet pergi ke yang tadi Adit bilang tuh orang pintar. Oh, orang pintar. Terus Oh, aku pernah ke orang pintar juga. pernah. Oh. Terus aku sempat bertanya gitu, terus mereka tuh kayak bilang gini ke aku, kamu tuh nggak perlu Nggak perlu datang ke orang pintar. Kuncinya cuma satu, kamu puasa, sholat sama ngaji, kamu tuh bisa ngobatin orang. Oh, jadi itu kayak amalannya gitu ya? Dia bilang gitu, aku suruh puasa, terus kamu tuh pasti bisa ngobatin orang. Oh. Kamu tuh kayak gini tuh malu. Kok malu? Malu sama penjaga yang ada di badan kamu. Ada penjaga juga? Nggak tahu, kan Adik tahu. Iya sih, tapi Eh, Adik lihat juga sebenarnya kita pernah ketemu tuh Iya, pertama kali. betul. Adik lihat tuh, waduh kok bawa preman gitu. bawa premannya. Serem nggak? Serem banget. Serem banget. Pas mungkin takut wajar ya, tapi ada nggak sih hal yang dirasain gitu kayak secara khusus gitu loh, kayak apa ya, wah aku punya kelebihan kayak gini, yang dirasakannya tuh apa sih gitu? Aku sih nggak merasa gimana ya gitu, cuman ya aku sih kayak bersyukur aja ya sama diri aku tuh kayak maksudnya setiap kayak itu tuh kayak aku tuh ngerasain badanku tuh nggak enak. Kayak misalnya di sini ya, dan di sini tuh nggak ada apa-apa ya, di sini baik-baik aja. Terus misalnya di sini tuh misalnya ada sesuatu gitu, terus aku ngerasain kayak aku tuh nggak nyaman ada di sini. Kayak was-was atau kayak Nggak was-was sih. insecure? Seperti itu. Ini pokoknya nggak nyaman banget. Meskipun nggak kelihatan Nggak ada apa kelihatan. sih gitu ya? Meskipun itu tersembunyi ya, tidak mewujudkan tampaknya gitu, tapi nggak nyaman. Gitu. Iya. Kan kalau dari keluarga kan Kakak bilang keluarga tuh emang bisa gitu ya, basically bisa. Ada nggak sih orang terdekat kayak temen? Berarti kan dia bukan keluarga kan? Dia komentar apa gitu ke Kakak? Kayak takut misalnya? Aku sih jarang menunjukkan ya kemampuan itu di depan teman aku. Cuman aku selalu kayak misalnya dia tuh kayak ada nggak beres gitu sama dia. Cuman aku kayak selalu ngingetin. Tapi aku tidak berusaha untuk menunjukkan kalau aku tuh punya suatu kelebihan. Tapi kelihatan ya orang ini tuh lagi ada masalah Gitu. Cuman aku selalu, Oke. mereka kayak bilang gini, kalau lu tahu, aku selalu bilang gue punya feeling. Oh, jadi Kakak cukup kasih solusinya Iya, gitu aku ya? selalu bilang tanpa gitu. bilang Gue punya "Saya feeling. bisa Jadi nih," ketika gitu. kayak mereka curhat, aku curhat dong gini-gini. Biasa kan feeling lu tuh suka tepat, suka bener apa yang lu ucapin gitu. Jadi aku lebih bilang aku punya feeling. Oke. Gitu. Kakak pengen nggak sih kayak kemampuan tuh kayak lebih diasah gitu, kayak jadi apa ya? Bukan dukun juga ya Bukan apa dukun. disebutnya, tapi pengen nggak sih kayak kemampuannya tuh makin diasah bisa sampai kayak ngobatin orang atau ya bisa lihat oh orang ini ada masalah saya bisa bantu gitu. Nggak mau. Kenapa? Aku sih maksudnya lebih ngalir aja ya. Tapi kan keren tuh bisa begitu. Kayaknya belum minat. Mungkin nanti kali ya. Nanti buka pengobatan gitu di rumah. Nggak mau. Pengobatan apa? Jadi nggak mau nanti ngasah malah- gitu? Takutnya malah musrik ya. Jadi aku sih Oh, iya. ngalir aja ya. Maksudnya nggak mau yang sok pinter atau gimana, nggak mau gitu. Nggak mau sih. Cukup
ya udah aku mensyukuri apa yang sudah Iya, ada. benar. Gak mau terlalu berlebihan juga sih. Iya. Takutnya gimana ya gitu. Lebih seru kayak gini aja lah, kayak gitu ngalir ya. aja gitu. Bahkan kadang temen aku suka bilang gini, lu tuh sebenarnya tuh bisa, kenapa sih lu nggak pernah mau nunjukin Iya. gitu. Tapi aku enggak, gue tuh lebih ke feeling, enggak gini, lu tuh lu tahu Iya, gitu. iya. Tapi aku tetap aku bilang selalu, karena feeling gue kuat gitu. Gitu. Oke, kita udah nanya-nanya juga ini. Seru banget ceritanya segala. Masuk mimpi ada bekas-bekasnya juga. Betul. Keren banget sih. Oke, barusan kita udah tanya-tanya semuanya. Seru banget, gila. Menarik banget semuanya ini. Jadi kita mau udahan dulu. Kita mau udahan. Ya, buat kalian semua jangan lupa untuk Saksikan kita ya di acara KPAI Komisi Heeh. Podcast Anak Indigo. Betul. Jangan lupa di komen, di like, and di subscribe. Ya, dan buat kalian yang mau nonton video eksplorasi kita, Betul. jangan lupa nonton di segmen Mata Ketiga. Terima Jangan lupa kasih. di komen ya, dan di like and di subscribe. Bye-bye. Bye.